Nah, kita lihat rupiah hari ini sudah mendekati 16.300-an. Seperti apa dampak pelemahan rupiah bagi pengusaha benang dan filamen? Iya, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama, ini kan udah hampir ya selama 2 minggu ini kan rupiahnya kan juga naik turun gitu. Tentu dengan adanya pelemahan rupiah juga akan menjadi beban bagi industri ya. Apalagi di tengah kondisi industri yang sedang tertekan sana sini. Karena sekarang untuk industri tekstil baik dari hulu sampai hilir posisinya utilisasinya sekitar 45%. Memang ada perbaikan kemarin di kuartal 1 gitu ya. Tapi itu hanya perbaikan sementara imbas kemarin Permendak 36. Tapi kan Permendak 36 kan sudah di drop lagi jadi Permendak 8 ya. Jadi di tengah ketidakpastian situasi pasar, baik pasar global termasuk juga pasar lokal, pelemahan rupiah ini juga menjadi beban tersendiri. Meskipun kita tidak full running capacity, hanya sekitar 45%, bahan baku juga kalau di hulu bahan bakunya juga belinya masih pakai US dollar, meskipun bahan baku itu dibeli lokal gitu ya, tetapi masih pakai US dollar. Meskipun nanti juga kita ke hilirnya juga masih bisa jual pakai US dollar, tapi yang jadi masalah adalah ini kan beban jadi untuk seluruh industri, karena kami di hulu bahan baku pakai US dollar, ke hilirnya jual pakai rupiah, dan itu meskipun pakai US dollar, jual kita pakai rupiah, ini kan tetap dihitung nilai tukarnya gitu. Artinya bebannya menjadi mulai dari hulu sampai ke hilir. Baik, mungkin boleh diupdate seperti apa kondisi industri benang dan filamen saat ini, Pak Retma? Apakah memang sudah cukup terbeban dengan pelemahan yang terus-menerus ini? Sebetulnya ini kan hanya efek tambahan ya. Jadi pelemahan rupiah ini hanya efek tambahan dari kondisi industri tekstil yang sudah berdarah-darah lah kalau boleh dibilang. Karena ini kan kita sejak tahun 2023 itu kan juga selama setahun itu pertumbuhannya negatif gitu ya. Nah, ada sedikit perbaikan di kuartal 1 2024, tapi kan itu masih pertumbuhan dengan positif 2, tapi itu berawal dari year on year yang di kuartal 1 2023 ini kan pertumbuhannya negatif gitu. Jadi memang ini tambahan beban. Jadi rupiah yang melemah ini tambahan beban, karena sebelumnya memang kondisinya sudah tidak baik. Baik, artinya apakah ada potensi industri ini akan kembali lagi melakukan pengurangan sejumlah SDM? Ya, itu hampir pasti ya. Kalau kita melihat berita dalam 2 minggu terakhir, kita melihat bahkan ada sampai 5 perusahaan yang bukan mengurangi lagi sih sebetulnya, sudah pada posisi gulung tikar gitu. Kalau kita melihat kasusnya Arenatek misalkan kemarin, yang 2 minggu kemarin kita dapat berita tutup, itu sebetulnya tutup karena sebelumnya mereka sudah mengurangi tenaga kerja. Mereka kurangi 1.000, kurangi 300, kurangi 500, dan yang terakhir pegawainya tinggal 500, ya tutup pilihannya. Nah, yang seperti itu akan terjadi banyak. Baik, artinya jika memang pelemahan rupiah ini hanya merupakan tambahan masalah saja dari melemahnya industri ini yang sudah terjadi secara cukup lama begitu, Anda lihat apa yang bisa membantu industri benang dan filamen ini? Dan bagaimana terkait dengan daya beli para customer sendiri? Apakah menurut Anda ini sudah cukup membaik atau justru semakin buruk? Iya, justru ini kita tidak melihat ada upaya perbaikan gitu ya, upayanya malah kebalikannya gitu. Kemarin kita melihat ada perbaikan ketika diterbitkannya Permendak 36 gitu. Ketika terbit Permendak 36 kan dari dulu kan permasalahan utama sektor ini kan adalah membanjirnya barang-barang impor. Nah, dengan adanya Permendak 36 kan kemarin kita melihat pemerintah punya niat untuk memperbaiki industri ini, khususnya pasar domestiknya, supaya kita bisa pasarnya tetap terjaga gitu, meskipun ada beban di sana sini gitu. Yang penting pasarnya terjaga.
Nah, tetapi kan ini kan terbalik gitu, ketika Permendak 36 di drop dan menjadi Permendak 8 kan pengendalian impornya jadi percuma, itu jadi kembali lagi ke Permendak 25, tidak seperti Permendak 36 yang kita harapkan. Jadi arahnya kebijakan pemerintah justru bukan pada perbaikan, tetapi pada memperburuk kondisi. Jadi ditambah dengan nilai tukar ini, ya tambah buruk lagi kondisinya. Baik, Anda menilai daya beli customer seperti apa? Daya beli customer tidak masalah, Mbak. Kalau kita melihat dari kondisi ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi kan juga masih baik gitu ya, inflasi juga masih terjaga. Artinya daya beli masyarakat juga sangat-sangat masih oke ya. Kalau kelihatan kemarin tadi saya lihat ada indeks kepercayaan konsumen meskipun menurun tapi pada posisi yang optimis, karena memang daya beli masyarakat masih dalam taraf yang bisa buying power-nya masih ada. Nah, tapi kan menjadi masalah adalah barang yang dibeli itu barang produksi mana gitu ya. Apakah produksi yang terjadi sekarang kan barang yang banyak dibeli yang beredar di pasarnya kan adalah barang-barang impor. Itu yang dikonsumsi banyak oleh masyarakat. Baik.